Tanpa hidup dalam kematian daging, seorang pemimpin bisa dengan mudah jadi terlena dan hidup dalam ketidakakuratan. Kalau kehidupan tidak akurat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai hidup dalam dosa. Yang pertama, seorang pemimpin yang tidak lagi hidup dalam kematian daging dengan mudah akan memanipulasi jemaat dengan mempergunakan karunia atau harisma yang selama ini bekerja dalam hidupnya. Yang kedua, bagi seorang pemimpin yang hidupnya teledor, tanpa sadar, keinginan hati yang ia miliki, yang tidak lagi tersalib bersama Kristus, akan mendorongnya untuk mulai memanfaatkan posisi yang ia emban, guna mewujudkan kepentingan atau keinginan hatinya sendiri, serta menuntut perlakuan istimewa dari jemaat atau anak rohani yang ia layani. Yang ketiga, pemimpin yang tidak bertobat akan cenderung menutupi dosa yang ia lakukan dalam keteledoran atau kebodohannya tersebut dengan tindakan dosa-dosa yang lain lagi. Kekasih Tuhan, pastikan kita terus memiliki roh yang lembut, mudah dibentuk, mau berubah dan cinta kebenaran. Saya seringkali menemukan adanya pemimpin yang seringkali baru mengakui kejatuhan atau perbuatan dosanya justru karena ia ketahuan atau tertangkap tangan. Bukan karena memang mau bertobat, didasarkan karena menyadari kesalahannya dan mau berubah. Seandainya ia tidak ketahuan, otomatis kecenderungannya adalah terus melanjutkan kehidupan dalam dosa yang sudah ia mulai. Dari satu perbuatan dosa, ia terus melanjutkan dan menutupi dosa tersebut dengan tindakan dosa-dosa yang lain lagi. Tapi saya percaya, inilah saatnya roh yang mengadili dan membakar sedang dicurahkan Tuhan atas gerejanya. Tuhan betul-betul sedang berurusan dengan jemaat dan hamba-hambanya untuk memastikan gerejanya hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan kemuliaan sorga. Saya berdoa, tidak ada lagi jemaat atau hamba Tuhan yang terus bermain-main dengan dosa. Saya berdoa tidak ada lagi jemaat atau hamba-hamba Tuhan yang masih sering merasa adanya takut akan Tuhan dalam hidup mereka, tapi pada saat yang sama juga masih merasa sayang untuk sepenuhnya memutuskan hubungan dan membuang dosa. Saya berdoa, biarlah Roh Kudus membersihkan kehidupan setiap kita, sehingga dorongan atau kecenderungan hati yang kita miliki sepenuhnya tertuju hanya kepada kebenaran. Kita mulai menjadi pribadi yang memang mencintai Tuhan secara mati-matian, gila-gilaan, dan habis-habisan. Kita rela melakukan apa saja, termasuk membuang segala bentuk kehidupan ganda ataupun kehidupan yang terus bermain-main dengan dosa. Lalu mulai menyelaraskan hidup kita sepenuhnya dengan kebenaran, sehingga kita betul-betul memiliki kehidupan yang memperkenan hatinya. Saya berdoa biarlah setiap kita sebagai jemaat maupun hamba-hamba Tuhan bisa terus menjalani kehidupan sehari-hari kita dengan roh yang bertobat dan selalu rindu dibangun dalam kebenaran. Tuhan tidak mengendaki untuk hanya sekedar memakai hidup kita secara luar biasa. Dia rindu kehidupan sehari-hari kita dapat terbangun, membawa kehidupan yang ilahi dan memperkenan hatinya. Sehingga kita dilayakkan untuk menjadi wakil Tuhan, menjadi representasinya di bumi ini. Roh yang mengadili dan membakar sedang dicurahkan atas gerejanya. Terima dan alamilah perubahan nature dalam kehidupanmu. Kitab Yesaya pasal yang keempat ayat 4-6 mencatat, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik
dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Biarlah melalui keberadaan kita yang hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, bangsa-bangsa di seluruh muka bumi ini mendapatkan adanya tudung dan pondok untuk tempat mereka bernaung. Kehidupan kita menjadi tanda dan sekaligus alamat untuk bangsa-bangsa dapat mengalami dan berjumpa dengan realita Tuhan. Kitab Yesaya 8 ayat 17 sampai 18. Amin.